Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 10 SMKN 6 Jakarta dengan judul Quran Surah Al-Anfal ayat 72, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 10, serta hadis perilaku kontrol diri atau mujahadatun nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Di sini di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 akan dibahas mengenai SK, KD, subkompetensi atau kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, lalu materi surah Al-Anfal ayat 72 dan tajwid. Subkompetensi atau kompetensi dasar yang akan kalian pelajari adalah menganalisis surah Al-Anfal ayat 72, surah Al-Hujurat ayat 12 dan 10, serta hadis perilaku kontrol diri atau mujahadatun nafs, husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. 3.2 memahami manfaat dan hikmah kontrol diri atau mujahadatun nafs, prasangka baik atau husnuzon, persaudaraan atau ukhuwah, dan menerapkannya dalam kehidupan. 4.1.1 membaca surah Al-Anfal ayat 72, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan 10 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. 4.1.2 mendemonstrasikan hafalan surah Al-Anfal ayat 72, surah Al-Hujurat ayat 12 dan 10 dengan lancar. Tujuan pembelajaran adalah agar kalian bisa memahami dan mengerti makna mujahadatun nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Yang kedua, mengetahui manfaat memiliki sifat mujahadatun nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Yang ketiga, mengetahui macam-macam hadis tentang mujahadatun nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Surah Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى
يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hukum tajwid dari surah Al-Anfal ayat 72. Innalladzina, dibacanya gunnah karena ada nun bersyaddah. Wahajaru, matobi'i karena ada ha berbaris fathah bertemu dengan alif, maka dibaca panjang, 2 harkah. Yang ketiga, wa anfusihim, ada nun mati bertemu dengan huruf fa, berhukumkan ikhfa hakiki. Sabilillah, dibaca muraqqaqah karena lafaz Allah didahului huruf lam yang berharokat kasrah. Auliya'u, dibaca panjang 3 alif atau 6 harkah, berhukumkan mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Walam yuhajiru, ada mim mati bertemu dengan ya, berhukumkan izhar syafawi karena mim mati bertemu dengan ya, maka dibaca jelas. Syai'in hatta, ada hamzah berharokat kasrotain bertemu dengan ha, berhukumkan izhar halki, maka dibacanya harus jelas. Fa'alaikumun nasru, alif lam samsiyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf nun bersyaddah. Qaumin bainakum, kasrotain dibaca seperti bunyi huruf mim, berhukumkan iklab karena kasrotain bertemu dengan huruf ba. Wa bainahum mizaq, ada mim mati bertemu dengan mim, berhukumkan idgham mutamatsilain atau idgham mimi, maka mim mati dipadukan dengan mim yang berada di depannya. Wallahu, lafaz jalalah dibaca tebal atau mufakhamah karena lafaz Allah didahului huruf waw yang berharokat fathah. Kandungan surah Al-Anfal ayat 72 menjelaskan tentang 3 golongan umat Islam, yaitu: pertama, kaum muhajirin merupakan kaum muslimin yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW
dari Mekah menuju Madinah, sehingga mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, sampai Allah memberikan sebutan pada mereka sebagai orang-orang yang beriman, berjihad, berjuang di jalan Allah dengan segala harta benda dan jiwa mereka. Yang kedua, kaum Ansor adalah orang Madinah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji kepada Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin untuk berjanji bersama-sama berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, kaum muslimin merupakan kaum yang tidak berhijrah ke Madinah. Hadis mengenai kontrol diri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ah innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang biasa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Manfaat dan hikmah dari mujahadatun nafs atau kontrol diri, yaitu hati semakin bersih dan tenang, memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan amal soleh, dijauhkan dari sifat-sifat tercela, dicintai Allah dan sesama manusia, mendapat hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Cara membiasakan mujahadatun nafs atau kontrol diri, yaitu dengan cara bersabar, memikirkan akibat dari perbuatan yang akan dilakukan, memperbanyak dan melanggengkan berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk dikuatkan iman dan Islamnya. Surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Hukum tajwid surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, aman jetani.
Kandungan isi surah Al-Hujurat ayat 12. Surah Al-Hujurat ayat 12 berisi tentang larangan berprasangka buruk atau suudzon. Berprasangka buruk merupakan perilaku tercela yang harus dihindari. Yang pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memiliki sifat Maha Pengasih dan Penyayang dan mencintai hambanya yang soleh serta tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Yang kedua, husnuzon kepada orang lain, bahwa orang yang beriman dilarang untuk berprasangka buruk kepada orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, dan larangan menggunjing orang lain. Yang ketiga, husnuzon kepada diri sendiri. Seseorang yang berprasangka baik kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Hadis yang terkait dengan husnuzon. Hadis pertama, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu anillah azza wa jalla ana 'inda zanni 'abdi bi falyazunnu bi ma syaa. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Allah Subhanahu wa taala, saya berada pada persangkaan hambaku, maka berprasangkalah denganku sekehendaknya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sejati adalah orang yang mana orang muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Manfaat dan hikmah dari husnuzon, yaitu hidup menjadi tenang dan penuh optimis, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala cobaan, membentuk pribadi yang tangguh, menjadikan seseorang kreatif, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa, dan terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hukum tajwid surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna, dibaca jelas alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf mim. La'allakum turhamun, panjangnya 2, 4 atau 6 harka, disebut dengan mad arid lisukun karena terdapat mad tabi'i di akhir waqaf. Kandungan surah Al-Hujurat ayat 10. Ukhuwah menurut bahasa berasal dari kata akhun, artinya
berserikat atau persaudaraan. Jika dirangkai dengan kata Islamiyah, maka pengertian ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan Islam. Pada ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa walaupun orang-orang mukmin itu berbeda-beda bangsa, bahasa, warna kulit dan adat kebiasaannya serta stratifikasi sosialnya, maka mereka adalah satu dalam persaudaraan Islam. Persaudaraan bisa diibaratkan laksana ratusan atau bahkan ribuan lidi yang diikat menjadi satu sehingga tidak mudah untuk dipatahkan. Bentuk-bentuk ukhuwah yaitu pertama ukhuwah ubudiyah, yaitu persaudaraan antar sesama makhluk Allah. Yang kedua, ukhuwah Islami insaniyah, yaitu persaudaraan antar sesama manusia. Dan yang ketiga, ukhuwah watoniyah, persaudaraan atas kesamaan bangsa. Dan yang keempat, ukhuwah fid dinil Islam, yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Hadis yang terkait dengan persaudaraan. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'da wa shabbaka asabi'ah. Abu Musa meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain ibarat bagian-bagian dari suatu bangunan, satu bagian memperkuat bagian lainnya. Dan beliau menyelipkan jari-jari di satu tangan dengan tangan yang lainnya agar kedua tangannya tergabung. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat dan hikmah dari ukhuwah atau persaudaraan yaitu menumbuhkan saling pengertian, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, menumbuhkan sikap saling menghargai. Ya, di sini kalian bisa membaca kesimpulan dari kontrol diri atau mujahadatun nafs, kemudian prasangka baik atau husnuzon, dan ukhuwah Islamiyah. Sumber-sumber yang diambil yaitu dari Al-Quran, kemudian buku agama Islam kelas 10, kemudian bacaan Madani ya, dan Sofi, lalu Muslim Dakwah. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.